Lontar Pemargandang Hyang Nirarta menyatakan Pura Arjeruk Sukawati di Kabupaten Gianyar itu salah satu dari Pura Kahyangan. Tetapi belakangan dinyatakan dalam buku hasil penelitian sejarah pura oleh tim dari IHD, UNHI, Pura Arjeruk dinyatakan sebagai Pura Dang Kahyangan. Memang di Bali banyak lontar yang menyatakan adalah Pura Kahyangan itu agak berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya perjalanan sejarah politik kerajaan di Bali. Pada awalnya Bali hanya ada satu kerajaan. Perjalanan politik di Bali pada kenyataannya melahirkan adanya 9 kerajaan. Dari kerajaan itu ada yang pernah tidak cocok satu sama lain. Bahkan, ada yang sampai berperang. Hal inilah yang mungkin menimbulkan adanya perubahan adanya catatan lontar tentang keberadaan Kahyangan di Bali. Pura Arjeruk itu adalah Pura Kahyangan Jagat. Karena Pura Kahyangan maupun Pura Dang Kahyangan sama-sama Pura Kahyangan Jagat. Artinya pura itu sebagai sarana pemujaan umum dengan tidak membeda-bedakan asal-usul keluarga, asal desa maupun profesi umat pemujaannya. Masing-masing kerajaan menentukan kahyangannya sendiri-sendiri. Hal ini tentunya tidak perlu dipersoalkan secara berlebihan. Karena yang paling utama setiap kerajaan memiliki komitmen untuk memuja Tuhan dengan konsep kahyangan untuk melestarikan kerti. Karena kehidupan di wilayah kerajaan akan menjadi seimbang kalau unsur-unsur kerti itu mendapatkan perhatian secara seimbang dan terpadu. Atma Kerti untuk membangun kesucian Atman agar menjadi unsur yang paling kuat mengendalikan kehidupan setiap umat manusia. Kalau kesucian Atman yang dominan dalam diri manusia, maka perilaku yang dimunculkan pasti perilaku yang paling kuat mengendalikan kehidupan setiap umat manusia. Kalau kesucian Atman yang dominan dalam diri manusia, maka perilaku yang dimunculkan pasti perilaku yang bermoral luhur dengan daya tahan mental yang tangguh. Demikian juga unsur Samudra Kerti, Wana Kerti dan Danu Kerti wajib mendapatkan perhatian. 3 unsur kerti ini wajib mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Karena 3 unsur alam ini sangat menentukan suburnya suatu wilayah untuk memproduksi bahan-bahan makanan kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup. Dengan lestarinya 3 sumber alam tersebut maka keberadaan lingkungan alam akan sangat kondusif memberikan kehidupan ekonomi penduduk kerajaan. Unsur Jagat Kerti dan Jana Kerti ini juga unsur yang juga sangat penting mendapatkan perhatian. Jagat Kerti membangun kehidupan sosial yang dapat memberikan rasa aman dan juga sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan sosiologis umatnya. Kebutuhan sosiologis itu adalah kebutuhan akan kasih sayang lingkungan. Dari hal itulah akan muncul kerjasama antar sesama untuk saling bantu dalam mengarungi kehidupan ini. Dengan Jagat Kerti dapat dibangun kehidupan sosial yang berkualitas. Sedangkan dengan Jana Kerti dapat dibangun individu-individu yang sehat secara fisik, tenang secara rohani dan profesional dalam menjalankan kehidupannya. Perhatian pada 6 hal yang disebut kerti itulah yang diharapkan muncul dari pemujaan Tuhan melalui Pura Kahyangan. Kerti sebagai konsep hidup yang universal itulah sebagai benang merahnya pemujaan Tuhan di Pura Kahyangan. Karena itu tidaklah perlu adanya kahyangan yang berbeda-beda itu dipermasalahkan. Demikian jugalah halnya Pura Arjeruk pada zaman dahulu menjadi tanggung jawab semua kerajaan di Bali. Selanjutnya Pura Arjeruk ini diimpon oleh 13 subak di sekitar Sukawati, Kabupaten Gianyar. Meski demikian, saat dilangsungkan upacara puja wali setiap budak Kliwon Pahang banyak juga umat dari berbagai daerah Bali sembahyang di Pura Arjeruk, Sukawati, Kabupaten Gianyar. Meski demikian, saat dilangsungkan upacara puja wali setiap budak Kliwon Pahang banyak juga umat dari berbagai daerah Bali sembahyang di Pura Arjeruk, Sukawati ini. Pura Arjeruk disebut sebagai Pura Dang Kahyangan karena di pura ini terdapat manjangan saluang sebagai pemujaan orang suci Mpu Puturan dan juga Meru Tumpang Tega sebagai pemujaan Dang Hyang Nirarta. 2 tokoh ini adalah sebagai Dang Guru atau sebagai Adi Guru Loka pada zamannya. Adanya 2 Dang Guru itulah yang menandakan Pura Arjeruk ini pernah berfungsi secara intensif sebagai media pendidikan kerohanian umat.
sehingga Pura Arjeruk dapat disebut sebagai Pura Dangkahyangan. Dua tokoh dan guru sebagai adik guru Loka itu menjadi gurunya raja dengan rakyatnya sehingga kehidupan kerajaan dapat berlangsung secara baik dan wajar. Yang menguatkan pendapat bahwa Pura Arjeruk ini juga sebagai Pura Dangkahyangan adalah adanya dua patung pendeta suami istri dengan sikap trikona. Yang lanang duduk dengan sikap Padmasana, sedangkan yang istri duduk dengan sikap Bajrasana. Sikap trikona ini menggambar bahwa fungsi pandita sebagai adik guru Loka untuk menanamkan sikap hidup trikona pada rakyat. Sikap trikona itu untuk mendorong rakyat agar dalam hidupnya ini seimbang untuk melakukan utpati, yaitu mencipta sesuatu yang patut diciptakan. Stiti yaitu melindungi sesuatu yang sepatutnya dilindungi. Pralina yaitu aktif melakukan upaya pralina pada sesuatu yang sudah usang dan memang sepatutnya sudah dipralina. Di Pura Arjeruk, Sukawati di Madya Mandala atau halaman tengah terdapat Pelinggih Gedong sebagai stana Ratu Gede atau orang besar yang pernah berkuasa di Bali. Konon Pelinggih itu sebagai stana roh suci dalam Watu Renggong. Pelinggih ini untuk mengingatkan saat dalam Watu Renggong mengalahkan dalam Juru di Belambangan, Jawa Timur. Dalam ingin mengembangkan persahabatan lewat perkawinan dengan melamar putri dalam Juru. Entah apa sebabnya lamaran dalam Watu Renggong ditolak dengan cara yang tidak terhormat. Konon, gambar dalam Watu Renggong yang dikirim ke Belambangan dinilai jelek oleh putrinya dalam Juru. Karena penolakan yang tidak dengan hormat itu dalam Watu Renggong mengutus Patiularan dengan pasukannya menyerang dalam Juru. Dalam Juru dapat dibunuh oleh Patiularan dalam suatu pertempuran yang bersifat kesatria. Karena itu dalam Watu Renggong disebut Ratu Gede distanakan di Pelinggih Gedong di areal Madya Mandala Pura Arjeruk. Di sebelah utara Gedong Ratu Gede ini ada Palinggi Dugul Stana Ratu Nganten sebagai tempat suami istri memohon putra bagi pasangan yang sulit mendapatkan anak dalam perkawinannya. Pura Arjeruk ini juga sebagai tempat melangsungkan upacara Nanggeluk Merana umumnya dilakukan saat sasih ke-6. Karena itu di Pura Arjeruk ada Pelinggih Tugu Pesimpangan Ratu Mas Mecaling atau Ratu Gede Nusa di sebelah selatan pada areal Jaba Sisi. Umat Hindu terutama di Bali Selatan sangat yakin Ratu Gede Nusa inilah yang sebagai pengendali hama. Karena itu upacara Nanggeluk Merana ini sebagai media untuk membangkitkan Ratu Gede Nusa agar hama itu dikendalikan oleh beliau agar tidak mengganggu pertanian penduduk. Ratu Gede Nusa itulah yang menguasai hama tersebut.